Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelum belajar hari ini, kita persiapkan kelasnya terlebih dahulu ya. Tolong ketua kelas siapkan. Siap, gerak. Memberi salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil angkat tangan ya. Dika, Indra, M. Hadrian, M. Zuliandi, Muhammad Azman, Muhammad Yasir Mansur, Nasrullah, Sahrul Effendi, Andi Mutiara, Apriani, Aulia Siska Ramadhani, Aulia Saika Mutia, Cici Okvitasari, Febrianti, Francisca, Imro, Izzatul, Julia Citra, Norizan, Risma, Sri Wahyuni, Sirli, oke bagus. Hadir semua ya hari ini ya? Oke bagus nak ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kita hari ini semua. Oke, Ibu harapkan dipertahankan nak ya kehadirannya nak ya. Oke baiklah. Seperti yang Ibu bilang minggu sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu lagu kebangsaan kita apa nak? Indonesia. Oke, bagus. Indonesia Raya. Nah, hari ini siapa yang menjadi petugas untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa menurut Piket? Oh, Cici. Oke, silakan Cici maju ke depan untuk memimpin. Yang lain dipersilakan berdiri nak ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita berdiri bersama. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Cici. Beri tepuk tangan untuk Cici dulu. Oke. Apa kabarnya hari ini, Nak? Baik. Ya, Dika apa kabar? Baik, Dika. Ya, masih semangat? Masih. Oke, baiklah. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke, baiklah. Ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu, yaitu larutan. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ini salt. Salt itu artinya apa? Garam. Oke, garam. Ini air atau water. Menjadi air garam. Nah, siapa yang masih ingat apa itu larutan? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Yar. Menurutnya larutan itu kayak di depan itu loh. Ada zat pelarutnya, ada zat larutannya. Ada zat pelarut dan ada zat terlarutannya. Oke, bagus. Shirley, ya silakan Shirley. Campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari pelarut dan larutan. Pelarut dan oke, bagus. Satu ada lagi? Oke, silakan. Oke, zat yang bisa dilarutkan oleh air. Oke, bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kawan kita bertiga tadi. Oke. Nah, dari gambar di atas, siapa yang masih ingat siapa larutan dan siapa pelarut? Air pelarut. Oke, bagus. Air adalah pelarutnya dan garam adalah. Oke, bagus. Nah, selain air garam, apa lagi larutan yang kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan Cici. Sirup. Oke, sirup dan kopi. Ada lagi? Itu Bu, jas-jas yang di kantin. Jas-jus yang di kantin. Kira-kira jas-jus yang di kantin tuh siapa yang larutannya? Coba angkat tangan. Gimana? Ya, silakan Yasir. Oke, bagus. Air adalah pelarut dan serbunya adalah yang terlarut. Oke, berarti masih ingat ya pelajaran minggu lalu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Silakan angkat tangan. Berarti salah satunya adalah jas jus, terus air teh, air kopi, air sirup, ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak ibu belajar hari ini, anak-anak ibu dapat menjelaskan apa itu larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, dan larutan elektrolit lemah. Yang kedua,
Anak-anak ibu bisa membedakan mana larutan elektrolit kuat, mana larutan elektrolit lemah, dan mana larutan non-elektrolit dengan praktikum sederhana. Oke, bagus. Berikutnya ada kata-kata motivasi dari ibu yang berkaitan dengan materi ini, yaitu elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu selalu menghantarkan listrik dengan sempurna. Begitu juga dengan kita. Kita harus terus belajar, berusaha keras, agar kita menghasilkan hal yang besar. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu. Oke. Ada yang mau nambah kata-kata hari ini? Ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, coba perhatikan lagi gambar di papan tulis. Kira-kira Bapak ini lagi ngapain ya? Mancing. Terus ada lagi apa? Nyentrum ikan. Terus? Ya, menurut Dika bapaknya lagi ngapain? Mancing. Oke. Sahrul, menurut Sahrul bapaknya lagi ngapain? Mancing ya. Terus nih biasa yang cowok-cowok nih ya. Nih, Azman. Menurut Yasir lebih mancing ya Yasir. Oke, Azman nih apa? Azman? Oh ini Azman. Kira-kira bapaknya lagi ngapain? Apa? Nanggo ya. Oh nanggo ikan ya karena ada ininya ya. Oke. Nah bapak ini lagi menyentrum ikan. Nih, lihat nih alatnya ya. Nah menurut anak-anak ibu, bagus apa tidak kalau kita menyentrum ikan? Tidak. Kenapa? Bagus. Beri tepuk tangan untuk Yasir. Merusak ekosistem. Nah, jadi kalau menangkap ikan tuh jangan disentrum nak ya, dipancing atau dijala atau ditangguk ya, karena kalau pakai sentrum merusak ekosistem lingkungan. Oke. Menurut anak-anak ibu, apakah air dapat menghantarkan arus listrik? Dapat. Nih, menurut Febrianti gimana? Tidak. Nih, menurut Aulia Saika? Dapat. Iza? Dapat. Nih, kelompok ini? Dapat tapi tidak semua air. Oh, dapat tapi tidak semua air. Jadi masih bingung ya? Ada yang bilang dapat, ada yang bilang tidak. Nah, kalau air sumur? Dapat apa tidak? Hah? Sumur ada bagi dua ya? Ada masin, ada tawar. Nah, yang masin itu dapat ya? Dapat. Berarti pernah ya kesentrum di air. Yang tawar? Tidak. Terus air hujan? Tidak. Air minum? Air hujan dapat menurut Niar? Oke, menurut Niar dapat ya. Kalau air minum? Tidak. Kalau dapat nanti kita bisa sentrum. Nah, jadi ada pertanyaan kan, kenapa air itu ada yang bisa menghantarkan arus listrik, ada yang tidak, iya kan? Kalian bertanya kenapa? Bagaimana sih Bu cara menggolokkan air ini bisa loh mengantarkan arus listrik, air ini tidak. Oke. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lagi video di papan tulis ya. Hi, welcome to Electrical Project Channel. Nah, ini adalah dia mencoba menguji. Ini yang pertama garam, yang kedua gula. Lihat nanti anak-anak ibu perhatikan posisi lampunya ya. Nah ini ada listriknya, ini airnya. In this video, I'll show you very famous water conductivity experiment, in which I'll show you how water changes its conductivity when you add some salt to it. And then just out of curiosity, I'll try to add some sugar. And we will see what happens. Nah, apa yang akan terjadi? Katanya gitu ya. Ibu artikan sedikit-sedikit ya. Well, let's start. Ayo kita mulai. First, let's fix the wires.
and we are ready to plug in. The light glowing of the bulbs indicates that water Nah, coba lihat nih air hujan nih, air tak ada apa-apa. Lihat lampunya, redup kan? Nanti kita lihat. is not absolutely pure, but it's okay. Now let's add some salt to the water, and let's see how the conductivity of the water changes. As you can see, the more salt dissolves in the water, the better water starts to conduct electricity. Nah, dimasukkannya garam. Lihat keadaan lampunya seperti apa? Menyala. Oke, menyala Oke. But now let's do the same experiment with sugar, and let's see what happens. Nah, sekarang dia ganti dengan air gula. Let's fix the wires. And let's plug in. Kita lihat lagi keadaannya. The bulb is higher than previous time, which probably because some salt water remained on the wires after the previous experiment. But it's not a problem, and let's add some sugar. As you can see, the brightness doesn't increase. Nah, lihat pas gula dimasukkan keadaan lampunya redup. Beda dengan tadi, nak ya. Which shows that the sugar doesn't change the conductivity of the water, unlike the salt does. And that is all for today. I hope the video was helpful. Thanks for watching and Oke, nah ini anak-anak ibu sudah duduk berkelompok? Oke, bagus ya. Nah, ini ibu akan bagikan bahan ajar. Di sini ada materi, ada linknya juga, ada barcode-nya. Silahkan kalian scan pakai HP-nya untuk bahan ajarnya. Dan ibu akan nih bahan ajarnya ya. Untuk materi pada hari ini. Dan juga ini satu lagi LKPD-nya ya. Nanti nih LKPD-nya. Nah, coba anak-anak ibu buka LKPD-nya yang aktivitas 1. Nah, di situ ada pertanyaan. Mengapa lampu menyala terang hanya pada larutan? Apa tadi, Nak, yang menyala terang? Iya, bagus. Pada larutan garam, tidak pada larutan gula. Nah, kira-kira anak-anak ibu diskusikan sama kawannya, kenapa sih lampunya menyala pada larutan garam dia terang, gula dia redup. Yang kedua, susunlah hipotesis tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kalian diskusikan apa sih perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan video yang ibu tampilkan tadi ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya 5 menit. Ya, silahkan didiskusikan sama kawannya. Ya, catat di LKPD-nya. Jangan lupa nama kelompok di depannya dibuat, Nak ya. Gunakan bahasa kalian aja. Menurut kalian, apa sih perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Dan kenapa lampu tadi pada garam terang, kalau gula dia redup ya? Kenapa sih? Karena apa? Nah, silakan catat. Maaf, Nak ya. Nah, silakan dikerjakan. Ini diskusikan ya. Namanya udah.
Oke. Gimana udah? Hah? Enggak. Masin tuh rasa. Masin tuh rasa, nak. Ya. Ion itu yang positif negatif. Ada 4 orang. Semua tu. Ada kan? Maju sedikit. Maju sedikit. Sudah? Kelompok 1 dah? Kelompok 1? Udah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kelompok 5? Oke, nah sekarang kita akan menguji apakah yang kalian jawab itu sesuai apa tidak ya. Kita akan melakukan eksperimen. Nah, coba lihat. Kemarin Ibu sudah suruh membawa lampu kecil. Sudah ada? Oke. Baterai ada, nak? Mana baterainya? Oke, kelompok 4. Mana baterainya? Oke, ini kelompok mana baterainya? Oke. Kabel ada? Lihat kabel. Oke, dengan penjepit buayanya ya. Ada? Tisu ini tisunya ya. Ibu bagikan dulu tisunya ya. Ini tisunya, nak ya. Nanti aja. Nah, ini tisunya. Oke. Terus garam ada, nak? Oke, gula? Soda kue? Cuka? Oke, berarti lengkap semua kan? Oke, nah sekarang coba perhatikan. Itu kan baru garam dengan gula ya. Kalian campurkan air putihnya, kalian larutkan garam dan gulanya. Nah, coba kelompok 3 ya. Nah, coba kelompok 3 mana bahan-bahannya, nak? Nah, yang garam mana? Ini garam. Masuk. Ini gula. Terus ini soda. Cukanya? Oke, bagus. Alat-alatnya? Ada? Oke, bagus. Dikasih air dilarutkan, terus dikasih labelnya ya. Ini kelompok ini mana?
Garam mana? Garam. Oke, kasih air, terus dikasih label. Apa? Mana aduk? Minum lah. Ya. Nih, kelompok ini. Mana? Dulu ya. Ya, ditulis dulu. Mana garamnya? Ini garam, Hmm. ini gula, ini soda. Ya, cuka ya. Kasih airnya nak ya. Terus diapakan? Oh iya, dilarutkan. Baru dikasih label ya. Nih, kelompok ini. Nah, mana garamnya? Oke, kasih label udah. Gulanya? Soda? Cuka? Oke, bagus ya. Nah. Dekat sini. Ya. Jangan lupa dikasih label nak ya. Sediakan dulu larutan-larutannya ya. Jangan lupa air murninya juga ya. Dikasih label air murninya mana nak? Ah ya. Air murni dan air untuk membilas. Mana nak air murni? Air murni hujan. Iya. Hujan. Air murninya mana? Air bilasnya? Ah. Nih. Jangan lupa dikasih label ya. Nah, ini buat cuci dia. Nih, air cukanya mana? Oke, gula, garam, air hujan, air cucinya. Ini oke. Dilarutkan dulu nak ya. Dilarutkan terus dikasih label. Tunggu ya, tunggu yang udah, tunggu kawannya yang belum ya. Ini udah siap? Oke. Nih. Nanti. Udah? Nanti dulu. Udah siap semua? Coba kalau udah dijajarkan dulu bahan-bahannya. Nah, disusun dulu bahannya. Ada. Disusun. Udah, kelompok 1 udah? Oke, siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, udah semua? Kelompok 5? Oke, nah. Berikutnya, rangkai alat penghantar listrik dengan baterai dan lampu. Nah, silakan rangkai alatnya seperti gambar ibu ini. Ini namanya apa? Ya, bagus, elektroda. Ya, nah ini satu elektroda, di sini satu elektroda. Dirangkai dulu, coba dirangkai. Rangkai dulu, pura-pura rangkai. Rangkai dulu ya. Sebelah di sini. Satu, lihat. Satu yang kabel hitam, satu elektroda. Kabel merah, satu elektroda. Satu lagi kabel hitam di baterai. Satu lagi di baterai. Ha, coba perhatikan gambarnya. Rangkai seperti di gambar. Tunggu kelompok lain.
Udah? Udah? Sudah, Ibu. Sudah semua? Nah, perhatikan langkahnya ya. Tunggu. Nah, coba perhatikan. Pertama, kalian celupkan. Terus dia kerjakan. Coba yang ini. Ini udah oke? Hidup dah? Hidup. Oke. Yang ini coba hidup nggak lampunya? Coba. Hah? Udah. Apa? Yang ini? Oke. Ini coba lihat lampunya hidup dah? Oke, hidup ya. Ini? Oke, bagus ya. Jadi lampunya hidup ya. Berarti listriknya mengalir dengan bagus. Oke, nah. Setelah itu, nah nanti pertama misalnya kita ambil larutan garam. Nanti, coba perhatikan. Elektrodanya kita celupkan ke garam. Nah, nanti kalian lihat apa yang akan terjadi pada lampu dan elektrodanya. Kalian catat hasil pengamatannya di LKPD. Oke. Setelah itu, jangan lupa kalian cuci elektrodanya. Ada yang tahu apa fungsi untuk menyuci elektroda? Iya, bagus, biar bersih, tidak kena air garam lagi. Habis itu kalian lap dengan tisu. Kemudian kalian cobakan ke larutan yang lain ya. Jadi setiap kalian mengganti larutan, kalian harus mencuci dulu elektrodanya, dilap pakai tisu ya. Oke, silahkan dicoba dikerjakan pada larutannya. Oke, coba gimana ini larutan apa? Ini larutan apa, Nak? Garam. Garam. Gimana keadaannya? Ya, terus Coba aduk. lampunya? Coba aduk. Coba aduk dulu. Udah. Udah, berarti lampunya terang. Oke, silahkan catat. Yang ini? Nah, apa? Oke. Ya, kalian catat ya hasilnya ya. Yang ini? Coba larutan mana? Larutan garam coba. Garam. Oh, garam. Belum tadi. Udah ya garam? Ah, gimana lampunya? Nyala. Ah, terus elektrodanya? Oke, yang ini. Garam udah? Sudah. Coba habis itu apa lagi? Gula. Gula, mana gula? Ini gula. Ah, coba. Taruh soda ya jadi. Gimana? Lampunya gimana? Tidak menyala. Terus di elektrodanya? Ada bagus. Iya, kenapa dia menyala? Karena dia menyatu. Nah, kalau nyatu dia nyala. Nah, makanya ingat Nak ya, elektrodanya tidak boleh bersatu. Kalau bersatu di dalam air dia pasti nyala. Oke? Elektrodanya dipisahkan. Kayak itu tadi ada yang nyala lah. Coba yang ini. Ini larutan apa lagi? Cuka. Oke, coba. Ya. Lihat lampunya gimana? Terus? Ah, oke, buat. Apapun yang terjadi dibuat ya. Ini larutan apa lagi? Lihat. Lampunya gimana? Tapi ada gelembung gas. Oke, bagus. Nih, silakan isi aja. Isi ya. Isi. Nih, gimana tadi garam? Oke, nah diisi Nak ya.
bisa hidup. Ini apa, air apa? Soda. Lampunya gimana? Terus? Ya kalau disatukan hidup dia elektrodanya. Jangan lupa dicuci ya kalau sudah mengganti zatnya. Mana? Taklah nyala dia. Coba. Nyala karena dia ada aliran dia. Ha. Kan? Itu air apa, Nak? Hujan. Ah, udah air hujan. Apa? Lampunya gimana? Tak hidup sama Ah, terus? gelombangnya tak ada, Bu. Air hujan kok bila juga? Harus Profesional. Isi aja. Nah, nanti hasil pengujiannya dicatat di LKPD-nya ya. Ya. Sebelahnya, nah kalau sudah silakan dijawab. Yang menganalisis dan Ya. Oh, itu juga. Berdasar hasil pengamatan, sebutkan ciri Nah, silakan didiskusikan. dari larutan elektrolit kuat, elektrolit dan Oke, coba ini. Jangan lupa dicuci dulu. Jangan sampai elektrodanya tersentuh ya. Sentuh, kalau sentuh dia. Ya. Setelah selesai kerjakan yang halaman berikutnya, Nak ya. Ya. Nah, silakan didiskusikan untuk soal berikutnya ya. Batu dan tidak Nih, udah. Lampunya masuk lagi. berdasarkan hasil pengamatan, kelompok larutan mana yang termasuk elektrolit kuat? Nah, coba diskusikan mana yang elektrol Sini kuat. Diskusikan. Diskusi kuat. Yang lampunya hidup sama air gelombang.
Ya. Itu apa? Semua dulu. Hidup. Hah? Kalau yang kuat ini nyala kan. Mm-mm. Misalnya yang non elektrolit itu dia sama sekali Balik. gue tak ada. Iya. Ini lambung apa? Itu penyumber tak ada. Iya. Yang ini lampu tak hidup tapi ada lambung. Iya, bagus. Lambung dulu. Iya, itu kan campur-campur. Sudah lagi. Eksperimen. Dah. Ya. Kesimpulan Bu ya. Ya. Berarti kesimpulannya adalah kita bisa tahu mana elektrolit Non elektro. Kan yang lebih lemak itu masih ada lampu. Ya. Apa? Om? Apa? Apa tadi? Apa tadi? Ngapa? Menyalakan lampu. Dapat mengetahui yang mana larutan bisa menyalakan lampu dengan cara bisa menyalakan lampu. Ya, dikerjakan. Ya, diskusikan jawaban soalnya. Ya. Satu aja. Coba tanya Dika, bagaimana perasaan Dika hari ini? Nah, Dika pilih yang mana? Masa ngikut ke laki-laki sendiri ini aja lah kalau gitu. Ini aja lah. Masa ini. Alatnya kalau udah tolong dirapikan ya, sambil mendiskusikan, sambil dirapikan alatnya dulu. Di situ aja taruhnya dulu. Masukkan lagi ke keranjang alatnya. Masukkannya ke keranjang. Sampah-sampah tisunya masukkan ke keranjang ya.
Taruh sini, taruh sini nih. Yuk, simpan. Nah, simpan dulu. Air apa? Air apa? Air hujan. Tertenun elektrolit. Air hujan non elektrolit. Karena Tidak bisa. hidup. Terus tuh tak ada Non elektrolit itu juga. apa? Berarti elektrolit dia tidak mengantarkan listrik karena lampunya tak hidup. Kalau non elektrolit berarti dia tidak bisa mengantarkan. Listrik. Iya, berarti air hujan tak bisa mengantarkan listrik ya. Oh iya. Mungkin udah terkontaminasi airnya. Ada campuran yang lain, mungkin ada garam-garam di Listrik situ. tidak kesetrum tadi yang bilangnya. Lambatkan aja. Ya. Sudah? Tunggu ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Ntar kelompok 3
Sedikit lagi ya. Kelompok 4. Kelompok 5. Udah presentasi. Udah kelompok 3 udah ya. Oke. Berarti sudah semua kan? Oke, baiklah. Sebelum kita silakan dikumpulkan LKPD-nya. Berarti buat deli. Ya. Aduh ya Allah. Mana? Baiklah, sebelum kita melakukan presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang bertugas menjadi pemimpin ice breaking? Niar. Oke, silakan Niar ke depan untuk memimpin ice breaking. Alat-alatnya tolong ditaruh di pinggir aja nak ya, nanti pecah ya. Satu orang aja, satu kelompok satu orang aja yang menaruh. Nah. Satu kelompok satu aja, yang lain duduk. 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 Dah. Duduk ya. Oke. Dah. Dah, silakan Niar memimpin. Dah, coba perhatikan. Suaranya. Oke, dah. Jadi satu kelompok sediakan pena di akhir mejanya sesuai jumlah kelompok tapi dikurangi 1. Oke. Nah, misal kelompok ini. Kelompok 1 kan 4 orang. Jadi Nih, berdiri. 3. Nah, sediakan 3 penanya. Niar, gimana biar lebih seru kita berdiri aja ya? Oke, berdiri. Boleh silakan berdiri. Nah, misalnya ini berapa orang? 4, berarti 3 penanya. Mana penanya 3 nak? Nah, yang ini mana nak? Penanya berarti 3. Yang ini? Lah ya. Yang belakang. Tunggu di belakang aja. Oke, ini dah. Oke, yang ini 1, 2, 3, 4. Oke, sudah semua ada. Perhatikan lagi instruksi dari Niar. Oke, bentar ya. Jadi kan nama SPP-nya tadi. Dah suara. Dah. Suaranya. Kelompok 5. Nah, dah siap? Kelompok 4 dah? 3, 2, 1 dah. Oke, silakan dengarkan instruksi dari Niar. Jadi kan tadi nama gasnya itu sakit, siku, sika. Kalau sakit itu kan pasti perut biasanya kan umumnya. Kalau siku yang mana? Ini. Nah, kita ubah biar seru. Kalau Niar bilang siku, pegangnya perut. Kalau Niar bilang sakit, baru pegang siku. Jadi kita balik. Kalau Niar bilang sikat, baru ambil pena yang di depan kalian berebut. Nanti pasti ada satu orang yang tak dapat kan? Nah, satu orang itu nanti dapat hadiah. Oke, kita mulai ya, tes dulu. Oke, kita tes dulu ya, tes. Mari ya. Tes ya? Ya, tes. Dulu ya. Sakit. Sikat. Dah. Oke, itu kan percobaan ya. Dah suaranya. Oke, siap semua. Dah suaranya nak. Dah konsentrasi ya, dah. Sakit. Siku lagi. Sakit lagi. Siku. Belum. Dengarkan instruksinya ya. Belum. Dengarkan instruksinya. Lagi ya, siku. Sakit. Siku.
Nah, tenang, konsentrasi, konsentrasi. Nah, konsentrasi. Lah, Sakit. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. oke, dah. Oke. Dah, silakan duduk lagi, duduk. Oke. Kelompok 1 siapa yang tak dapat? Oke, kelompok 2 yang tak dapat? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, yang tak dapat. Dah, suaranya? Suaranya hai. Yang tak dapat silahkan membilang kata-kata hari ini. Oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan tegak Sirli. Oke. Tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Oke, beri tepuk tangan semua. Kelompok 2. Siapa yang tak dapat tadi? Indra. Oke, silakan Indra lagi. Oke, silakan Indra. Ayo, apa kata-kata hari ini Indra? Coba apa Indra? Oke, beri tepuk tangan untuk Indra. Jangan pernah ragu untuk mencoba karena kalau tak mencoba tidak tahu hasilnya. Seperti tadi kita cobakan praktikum, jadi tahu kita hasilnya kan. Oke, silakan kelompok 3. Awali harimu dengan sarapan, bukan harapan. Awali harimu dengan sarapan, bukan harapan. Apalagi harapan palsu. Oke, silakan kelompok 4. Itu aja. Oke, bertepuk tangan. Jadi singkat, padat, jelas ya. Hidup adalah pilihan. Jadi kalau tak mau milih, tak usah hidup gitu ya. Oke, silakan kelompok 5. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Jadi kalau ragu-ragu jalan aja ya. Oke, terima kasih Niar. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Gimana? Sudah semangat lagi? Oke, bisa kita lanjutkan pelajaran hari ini? Oke. Oke. Kita lanjut presentasi. Nah, siapa yang ingin maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaannya? Kelompok mana? Silakan angkat tangan. Berkelompok semua maju mempresentasikan. Silakan. Ada yang mau? Ibu aja pilih. Oke, Ibu cap cip cip ya, atau yang KPD-nya Ibu cap cip cip ya. Cap cip cip, kelompok mana yang maju? Oke, kelompok 4. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dah? Kelompok 4 silakan maju dan presentasikan hasil diskusinya. Nah, maju lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niar, geser sini sedikit Niar. Geser lagi sini lagi. Maju lagi sini. Biar kawannya nampak semua. Gitu. Jadi kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan mengenai orientasi masalah. Yang akan dibacakan oleh teman saya, Nurisa. Mengapa lampu hanya menyala dalam larutan gelap, tetapi tidak dalam larutan
Kuat sikit suaranya nak ya, kuat sikit suaranya ya, supaya kawan-kawan yang lain dengar ya. Jawabannya adalah menurut kelompok kami karena larutan garam mengandung zat yang asin, makanya lampu bisa menyala. Sedangkan larutan gula tidak mempunyai zat asin, makanya lampu tidak menyala. Nomor 2, kami akan membacakan tentang mengorganisasikan peserta didik. Dari studi yang telah ditampilkan, simak hipotesis tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit bisa membuat lampu hidup, sedangkan non-elektrolit tidak bisa. Selanjutnya mengenai hasil pengujian kali tadi, larutan garam itu lampunya menyala dan memiliki belenggu gas. Sedangkan larutan gula lampunya itu tidak menyala, tetapi belenggu gasnya itu ada. Larutan cuka lampunya juga tidak menyala dan belenggu gasnya tetap ada. Larutan soda kue lampunya juga tidak menyala dan belenggu gasnya ada. Sedangkan air hujan itu lampunya tidak menyala dan belenggu gasnya itu sama sekali tidak ada. Selanjutnya mengenai menganalisis dan mengevaluasi. 1. Berdasarkan hasil pengamatan, sebutkan ciri-ciri larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. A. Elektrolit kuat, lampu nyala dan ada belenggu gas. B. Elektrolit lemah, lampu tidak nyala tapi ada belenggu gas. C. Elektrolit non-elektrolit, lampu tidak nyala dan tidak ada elektrolit. 2. Berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, larutan mana yang termasuk elektrolit yang kuat, elektrolit yang lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit yang kuat adalah garam. Elektrolit yang lemah, larutan gula, cuka, dan soda kue. Larutan non-elektrolit adalah air hujan. Yang terakhir mengenai refleksi dan kesimpulan. Bagaimana perasaan Anda selama melakukan praktikum atau pembelajaran hari ini? Perasaan kelompok kami sangat senang. Apa yang membuat Anda merasa senang, puas, sedih, atau kecewa selama pembelajaran atau praktikum ini? Menurut kelompok kami, karena kami bisa mengetahui nih, larutan mana yang bisa menyalakan lampu dan larutan mana yang tidak bisa menyalakan lampu. Kemudian kesimpulan yang dapat kami pelajari hari ini adalah kami bisa mengetahui mana saja larutan yang termasuk ke dalam elektrolit kuat, mana saja larutan yang termasuk ke dalam elektrolit lemah, dan juga mana saja larutan yang termasuk dalam larutan non-elektrolit. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Nah, dari pemaparan kelompok 4, ada yang mau ditanyakan? Atau ditanggapi, atau memberi saran? Tidak? Oke, tidak. Oke, kalau tidak silakan duduk kelompok 4. Oke, silakan duduk. Kumpulkan lagi ya, oke. Selanjutnya, Ibu minta kelompok yang akan mempresentasikan adalah kelompok Cici, Iza, Indra, dan Yasir. Beri tepuk tangan untuk kelompok berapa nak? Kelompok 2. Oke. Oh, Yasir kakinya lagi sakit ya? Oh yaudah, Yasir tausa dulu, yang lain aja mewakili ya. Yasir kakinya lagi sakit nak ya? Nah apa? Nih, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kami yang beranggotakan Izatul Alia, Indra Zakaria,
Mansur dan saya sendiri, Cokitasari, akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di bagian pertama, orientasi masalah. Mengapa lampu hanya menyala dalam larutan garam, tetapi tidak dalam larutan gula? Nah, menurut diskusi kelompok kami, karena larutan garam bisa menghasilkan ion-ion penghantar listrik, sedangkan gula tidak bisa menghasilkan ion-ion penghantar listrik. Seterusnya, dari video yang telah ditampilkan, susunlah hipotesis tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan alur listrik, sedangkan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, seterusnya tentang hasil pengamatan kami akan dibacakan oleh Alia. Pada larutan garam, lampu nyala, belum unggas ada. Larutan gula, lampu tidak menyala, belum unggas tidak ada. Larutan gula, lampu tidak menyala, namun belum unggas ada. Larutan soda kue, lampu tidak menyala, belum unggas ada. Air hujan, lampu tidak menyala dan tidak ada belum unggas. Berdasarkan hasil pengamatan, sebutkan ciri-ciri dan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat, lampu menyala dan ada belum unggas. Elektrolit lemah, lampu tidak menyala namun ada belum unggas. Elektrolit non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada belum unggas. Berdasarkan hasil pengamatan, kelompok larutan mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat garam, elektrolit lemah gula dan soda kue, ya. larutan non-elektrolit gula dan air hujan. Selanjutnya tentang untuk kesimpulan, kelompok kami akan dibacakan oleh Indra. Bagaimana perasaan Anda selama melakukan praktikum atau pembelajaran hari ini? Perasaan kami senang. Apa yang membuat Anda merasa senang, puas, sedih, atau kecewa selama pembelajaran atau praktikum ini? Senang, karena kita bisa mengetahui larutan mana yang bisa menghasilkan listrik, dan larutan mana yang tidak bisa menghasilkan listrik. Buatlah kesimpulan yang Anda dapat setelah pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari kelompok kami, kita bisa mengetahui mana larutan yang bisa menghasilkan listrik dan larutan mana yang tidak bisa menghasilkan listrik, dan kita juga bisa mengetahui elektrolit dan non-elektrolit. Oke, baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Ada sanggahan? Ya, ada yang mau bertanya atau berbeda hasil pengujiannya tadi? Tak ada? Tak ada? Ada Niar? Tak ada, oke. Baiklah, Tutup. terima kasih sudah mendengarkan materi presentasi yang kami telah paparkan. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berikutnya. Jangan takut ya, semua kebagian ya. Ibu minta kelompok Julia Citra. Oke, silahkan. Kelompok 5. Waalaikumsalam
selanjutnya memvisualisasikan seperti dari video yang telah ditampilkan, sudah cukup tentang perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit bisa membuat lampu menyalakan menggunakan larutan garam, sedangkan non-elektrolit lampu menyala redup menggunakan larutan gula. Selanjutnya, hasil pemanasan akan dibayarkan oleh teman saya yaitu transistor. Itu larutan garam, lampunya menyala, dan gelembungnya ada. Yang kedua, larutan gula, lampunya tidak menyala, dan gelembungnya ada. Yang ketiga, larutan cuka, lampunya tidak menyala, dan gelembungnya ada. Yang keempat, larutan soda kue, lampunya tidak menyala, gelembungnya ada. Yang kelima, air hujan, lampunya tidak menyala, dan gelembungnya tidak ada. Menganalisis dan mengevaluasi. 1. Berdasarkan hasil pengamatan, sebutkan ciri-ciri dari larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat menghasilkan lampu yang menyala dengan terang. Elektrolit lemah menghasilkan gelembung gas tetapi lampu tidak menyala. Elektrolit non-elektrolit tidak menyalakan lampu sama sekali dan tidak menghasilkan gelembung gas. Dua, berdasarkan hasil pengamatan kelompok, larutan mana yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? A. Elektrolit kuat yaitu garam. B. Elektrolit lemah yaitu gula, cuka, dan soda. C. Larutan non-elektrolit yaitu air hujan. Refleksi dan kesimpulan. 1. Bagaimana perasaan Anda selama melakukan praktikum pelajaran hari ini? Silakan kami senang. 2. Apa yang membuat Anda merasa senang, puas, sedih, atau kecewa selama pelajaran atau praktikum ini? Kelompok kami senang karena dapat melakukan praktikum sederhana dengan hasil yang baik. 3. Buatlah kesimpulan yang Anda dapat setelah pelajaran hari ini. Menurut kelompok kami, bahwa tidak semua air dapat mengantarkan listrik dengan sempurna. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Maka ada pertanyaan. Oke, ada yang mau tanya? Atau memberikan pendapat? Udah bagus. Sama semua hasilnya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Nah, oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang sudah maju. Oke. Nah, jadi gimana tadi praktikumnya? Yang pertama larutan gula. Bagaimana kelompok 1 tadi gulanya gimana? Lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas. Berarti dia masuk kemana itu, Nak? Non-elektrolit. Oke, yang semua sama? Oke, berarti kalau gula dia non-elektrolit. Nah, coba kelompok 3. Kalau larutan garam tadi seperti apa? Ya, berarti dia? Elektrolit kuat. Oke, bagus. Jadi, ya yang kelompok sama semua, Nak, garam? Oke, lampunya menyala dan ada gelembung gas. Berarti dia termasuk elektrolit kuat. Oke, bagus. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 2. Kalau larutan cuka tadi seperti apa? Dia tidak menyala dan ada gelembung gas. Ada gelembung gas. Berarti dia masuk kemana? Elektrolit lemah. Ya, sedang atau lemah. Sama ya. Gimana yang lain sama?
Oke, sama. Berarti tadi cuka masuk larutan non elektrolit lemah karena lampunya tidak menyala tapi ada gelembung gasnya ya. Oke, bagus. Kelompok tadi berapa? 2. Oke, silakan kelompok 5 larutan air tadi ya? Air ya. Air hujan. Gimana? Kalau air hujan itu lampunya tidak hidup, terus gelembung gasnya juga tak ada. Terus berarti? Berarti itu masuk ke larutan non elektrolit. Ya, bagus. Non elektrolit. Yang lain sama? Oke, bagus. Nah, terakhir yang soda, kelompok 4. Kalau soda lampunya tidak menyala tetapi gelembung gasnya ada. Lampu tidak menyala tapi gelembung gas ada. Berarti Termasuk ke elektrolit. iya, elektrolit lemah. Bagus ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan garam termasuk elektrolit kuat. Gula elektrolit gimana? Gula non elektrolit. Apalagi tadi non elektrolit? Air. Terus kalau cuka dan soda kue dia elektrolit lemah karena tidak menyala tapi ada gelembung gas. Oke. Dah. Oke, waktunya kita kuis. Oke, siap-siapkan diri ya. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan dulu ya. Jangan dikasih tahu jawabannya langsung angkat tangan, oke? Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Oke, silahkan Yasir terlebih dahulu. Jawabannya adalah B, larutan garam. Nah, dari hasil praktikum, larutan mana yang termasuk larutan elektrolit kuat? Menurut Yasir adalah garam. Kenapa Yasir? Karena terdapat ion-ion dalam larutan garam yang bisa menghasilkan listrik kuat. Oke, karena ada ion-ion, jadi bisa mengantarkan listrik yang kuat. Gimana yang lain? Betul? Oke, kita lihat ya. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Yasir. Oke, siap lagi soal yang kedua. Oke, silakan Aulia. Berdasarkan praktikum, ciri-ciri larutan elektrolit kuat adalah menyala kuat. Seperti apa tadi? Seperti kayak dimasukkan ke dalam garam lampunya menyala kuat. Jadi termasuk elektrolit kuat. Gimana yang lain? Ya, sama jawabannya? Oke, kita lihat ya. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Aulia Siska. Oke. Sorry ya Ibu agak itu Aulia. Oke, yang ketiga. Oke, silakan Apriani. Andi. Bagaimana keadaan bawa lampu pada larutan garam? Lampu menyala terang. Iya tadi? Yang lain gimana? Oke, sama. Kita lihat jawabannya. Oke, benar ya. Beri tepuk tangan untuk Apriani. Oke, menyala terang. Menyala terang. Berikutnya soal ke-4. Oke, silakan Febrianti kan? Pada saat praktikum, larutan gula termasuk ke non-elektrolit. Kenapa? Oke, betul sama nak? Oke, coba kita cek dulu ya, betul tidak ya? Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Febrianti ya. Oke, siap-siap soal terakhir. Oke, silakan nih. Pada saat praktikum, soda kue termasuk larutan Elektrolit lemah. Kenapa? Karena tadi lampu tidak menyala tapi ada gelembung gas. Oke, berarti tidak menyala tapi ada gelembung gas. Gimana yang lain? Sama. Oke, kita coba cek. Oke, benar. Beri tepuk tangan untuk Nia. Oke. Berarti insya Allah udah dipahami ya. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, Ibu minta per kelompok menyampaikan 1 atau 2 kesimpulan. Ibu mulai dari kelompok yang bawah.
Kelompok 5 duluan. Ayo silakan. Ya silakan berdiri. Nah. Itu aja. Oke, jadi menurut kelompok 5 tidak semua air dapat mengantarkan arus listrik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Dah, silakan kelompok 4. Menurut kelompok kami, kelompok 4 kesimpulan hari ini, kami bisa tahu kalau elektrolit itu lampunya bisa menyala, terus ada gelembung gas. Kalau elektrolit lemah itu lampunya tidak menyala, tapi terdapat gelembung gas. Tapi kalau larutan elektrolit itu lampunya tidak menyala sama sekali, terus tidak ada juga gelembung gas sama sekali. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Niar. Silakan untuk Niar. Jadi, menurut kelompok 4, larutan elektrolit kuat, lampunya menyala kuat, ada gelembung gas. Kalau yang lemah, lampunya tidak menyala, tetapi ada gelembung gas. Terus larutan non elektrolit, lampu tidak menyala, terus tidak ada gelembung gas. Oke, bagus. Silakan kelompok 3. Ayo siapa? Ayo. Kesimpulan dari kelompok kami bisa membayangkan yang mana yang terlalu kuat, yang tidak lemah, dan yang elektrolit. Dan juga kami bisa menyimpulkan bahwa tidak semua larutan itu bisa menghasilkan listrik. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kata kelompok 3, tidak semua air dapat mengantarkan arus listrik. Dan, apa tadi yang satu lagi? Oh, dan bisa membedakan mana larutan elektrolit kuat, mana larutan elektrolit lemah, dan mana yang tidak non-elektrolit. Oke, silakan kelompok 2. Ayo, Yasir, silakan berdiri. Jadi menurut kesimpulan kelompok kami, kalau kami bisa mengetahui bahwa larutan mana yang bisa menghasilkan arus listrik dan larutan mana yang tidak bisa menghasilkan arus listrik seperti garam, itu adalah larutan yang bisa menghasilkan listrik dengan elektrolit kuat, sedangkan soda kue dan air hujan dan soda kue dan cuka adalah elektrolit lemah tetapi bisa menghasilkan listrik, sedangkan air hujan dan gula adalah non elektrolit karena tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Jadi kata kelompok 2, larutan elektrolit kuat bisa mengantarkan arus listrik, contohnya garam. Apalagi tadi Yasir? Dan elektrolit lemah itu Oh. kue dan Kalau elektrolit lemah contohnya soda kue dan cuka. Ada lampunya redup ya. Oke. Terus yang non elektrolit larut gula dan air hujan. Lampu tidak ada gelembung gas. Oke, silakan kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami bisa mengetahui bahwa tidak semua air itu bisa mengantarkan listrik dan juga bisa membedakan larutan mana yang bisa mengantarkan listrik. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, menurut kelompok 1, apa tadi? Tidak semua air dapat mengantarkan arus listrik dan bisa membedakan mana larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk kita semua dengan semangat. Oke. Nah, jadi larutan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kuat. Nah, elektrolit lemah dan non elektrolit. Nah, elektrolit kuat ciri-cirinya apa, Nak? Iya, bagus. Nah, ingat ya. Lampu menyala terang dan ada gelembung gas. Larutan elektrolit lemah. Lampu tidak menyala tapi ada gelembung gas atau gelembung gasnya sedikit. Atau ada juga dia lampunya menyala tapi redup gitu. Tidak seperti yang kuat. Kuat kan ada lampunya terang ya. Oke. Yang ketiga larutan non. Apa tadi ciri-cirinya? Oke, lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas.
Nah, sekarang Ibu tanya, apa itu larutan elektrolit? Ayo. Larutan yang bisa menghasilkan listrik. Bagus, beri tepuk tangan untuk Yasir. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Apa buktinya, Bu? Buktinya lampunya menyala dengan terang. Nah, sebaliknya, larutan non-elektrolit. Nah, berarti larutan non-elektrolit, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus. Oke, kebalikannya tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kita lihat tadi dengan video, dengan praktikum, lampunya redup, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya apa, Bu? Air hujan tadi kan? Terus dengan gula. Oke, kalau elektrolit lemah? Ya, artinya? Coba satu orang. Tunjuk tangan dulu. Oke. Oke, jadi menurut Apriani, larutan non-elektrolit lemah dapat mengantarkan arus listrik, tapi tidak berjalan begitu baik. Atau dia bisa tapi sedikit cuman. Buktinya apa? Lampunya redup, ya. Bisa tapi sedikit, contoh lampunya redup. Dan gelembung gasnya tetap ada, tapi tidak sebanyak larutan elektrolit kuat. Oke, sampai sini bisa dipahami, Nak? Oke, bagus. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut anak-anak Ibu? Coba ungkapkan. Satu atau dua orang angkat tangan dulu. Senang. Kenapa senangnya? Karena kita bisa belajar sambil praktikum. Oke, bagus. Senang karena kita belajar bisa sampai praktikum. Jadi bisa melihat hal-hal yang abstrak tuh bisa kita buktikan dengan praktikum, ya. Jadi jangan tidak mengira-ngira. Bisa tidak ya? Kita uji, ya kan? Ada lagi? Ya, satu orang lagi. Ya, silakan Cici. Biasa karena kita bisa mempelajari hal yang baru. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Cici. Oke. Luar biasa karena kita bisa mempelajari hal yang baru. Nah, hari ini anak-anak Ibu tahu kan ada air yang bisa mengantarkan arus listrik. Ada juga yang tidak. Jadi tadi kan di awal bisa, Bu, tidak, Bu. Nah, sekarang tahu mana sih yang bisa mengantarkan arus listrik dan mana yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Oke. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya telah berpartisipasi hari ini, telah semangat belajar hari ini, dan juga yang telah menyampaikan pendapat, memimpin ice breaking. Jangan lupa minggu depan yang memimpin ice breaking dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipersiapkan dirinya ya. Oke. Dan materi berikutnya yaitu tentang reaksi redoks. Oke ya. Jadi sebelum belajar kalian baca-baca dulu, kalian persiapkan diri kalian dulu. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Yasir sudah belajar, baiknya kita berdoa karena telah memberi pelajaran hari ini dengan lancar. Oke, silakan Yasir pimpin doanya, Nak. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Oke, demikian pelajaran hari ini. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan pelajaran materi yang sel redoks tadi yang aku bilang. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Dah.